Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi hukum Hooke. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang elastisitas dan contoh-contoh dari benda elastis. Nah, sekarang kita belajar mendalami tentang penerapan elastisitas di dalam kehidupan. Salah satunya menggunakan hukum Hooke. Pada tahun 1678, Robert Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, pernyataan tadi disebut dengan hukum Hooke. Jadi silakan kalian perhatikan gambar di samping ini. Misalkan ada pegas, kita untuk pernyataan di sini ditarik ya, tapi Bu Uhti berikan contoh misal ada pegas lalu ditekan tanpa melampaui batas elastisitasnya. Kita kemarin sudah belajar tentang grafik elastisitas. Kalau melampaui batas elastisitasnya, maka pegas tersebut akan mengalami kerusakan ataupun bisa patah atau rusak ya, tidak elastis lagi. Nah, misal ditekan pada jarak delta X atau delta X dari simpangannya. Nah, ternyata ketika pegas tersebut ditekan sejauh delta X, pegas tersebut kan punya sifat kembali lagi ke posisi awalnya, sehingga apa yang menyebabkan pegas tersebut dapat kembali lagi ke posisi awalnya. Nah, penyebabnya itu disebut dengan gaya pemulih. Gaya pemulih ini besarnya sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya dan juga sebanding dengan konstanta pegasnya. Dan tanda negatif ini memperlihatkan arah yang berlawanan dari arah gaya yang bekerja pada pegas. Jadi kalau pegasnya ditekan ke kiri, maka gaya pemulih pegas akan menunjukkan arah ke kanan, sehingga pegas akan kembali lagi ke posisi sebelumnya. Nah, ini disebut dengan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke dirumuskan dengan gaya pegas atau gaya pemulih sama dengan min K delta X. K adalah konstanta pegas, delta X adalah simpangan atau perubahan panjang pegas. Lalu selanjutnya, energi potensial pegas. Dulu di kelas 10 kita sudah belajar berbagai macam energi, salah satunya dengan energi potensial. Energi potensial itu energi yang bergantung kepada kedudukan suatu benda. Nah, kedudukan pegas ketika disimpangkan mempengaruhi gaya yang bekerja pada pegas tersebut, sehingga pegas tersebut punya energi potensial nih yang erat kaitannya dengan kedudukannya, di mana secara matematis energi potensial pegas dirumuskan sebagai EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. K itu konstanta pegas, delta X adalah simpangan atau perubahan panjang pegas. Secara grafik, energi potensial digariskan atau digrafikkan seperti ini. Nah, kalian selain bisa menghitung energi potensial secara matematis, kalian juga bisa menghitung dengan luasan di bawah garis grafik ini. Nah, ini kan luasannya membentuk segitiga ya. Kalian bisa menghitung luasan segitiga ini di bawah garis atau di bawah grafiknya. Gitu. Lalu selanjutnya, hukum Hooke pada susunan pegas. Kalian pernah mendengar susunan rangkaian listrik berupa susunan seri dan susunan paralel? Nah, ternyata pegas itu juga dapat disusun secara seri maupun paralel. Kira-kira dari gambar sebelah kiri dan kanan, mana yang seri, mana yang paralel ya? Nah, susunan seri ini yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Ini dia adalah susunan seri, sedangkan ini adalah susunan paralel. Nah, perumusannya bagaimana untuk susunan seri dan susunan paralel? Berikut ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, susunan seri pegas tadi seperti ini kan.
Pada pegas yang disusun seri, pertambahan panjang pegas merupakan jumlah pertambahan panjang kedua pegas. Jadi kalian bayangkan misal ada susunan seri pegas seperti ini lalu ditarik. Kira-kira panjang pegas pertama dengan panjang pegas kedua sama atau tidak? Tidak sama ya. Pegas yang dekat dengan gaya akan meregang lebih panjang. Jadi pertambahan panjang pegasnya merupakan penjumlahan. Delta X totalnya adalah X1 pegas 1 ditambah X2. Namun kalian ingat, gaya pemulih pada pegas kan dirumuskan sebagai F pegas atau F pemulih sama dengan min K delta X. Minus ini hanya menunjukkan arah ya, bukan besarannya. Sehingga ketika delta X sama dengan X1 plus X2 dimasukkan nilainya. Ini kan dari sini rumusan ini berarti Fp per K sama dengan delta X. Sehingga dimasukkan F pemulih per K seri sama dengan F pemulih per K1 ditambah F pemulih per K2. F pemulihnya kita bisa coret sehingga nilainya jadi tetapan pegas yang disusun seri adalah seperti ini. 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 dan seterusnya jika susunan serinya lebih dari 1. Lalu bagaimana dengan susunan paralel? Berikut ini. Pada pegas yang disusun paralel, pertambahan panjang antar pegas adalah sama. Nah ini, kalau di paralel itu ketika ditarik, delta X-nya itu sama. Akan tetapi gaya yang bekerja pada pegas itu tidak sama. Yang sama delta X-nya toh ya, tapi gayanya beda. Nah, jadi gaya pemulih sama dengan gaya 1 ditambah gaya 2. Kalau di susunan seri tadi, gaya pemulihnya itu sama. Nah ini, kalau di susunan pegas ini kan, susunan paralel ini kan bercabang seperti ini. Jadi F-nya terbagi. Fp sama dengan F1 ditambah F2. Nah, ingat rumusan ini. Sehingga Fp sama dengan Kp atau konstanta pegas paralel dikalikan delta X sama dengan K1 dikali delta X1 ditambah K2 dikalikan delta X2. Nah ingat, oh salah ya, ini bukan tambah ya Bu Uti, salah. Ingat tadi pertambahan panjang antar pegas adalah sama sehingga delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Ini Bu Uhti salah ketik sehingga delta X di sini bisa dicoret. Jadi tetapan pegas yang disusun paralel ini seperti ini. K pegas sama K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K seterusnya. Misal susunannya lebih dari 1. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas sebesar 50 Newton per meter. Ditekan sehingga pegas yang panjang awalnya 5 cm menjadi 2 cm. Berapakah besar gaya yang bekerja pada pegas tersebut? Mari kita analisis dulu ya. Diketahui, kita gambarkan aja biar lebih gampang. Diketahui kondisi awalnya seperti ini. Ada pegas, lalu ditekan. Pegasnya punya konstanta sebesar 50 Newton per meter. Ditekan dengan gaya F, kita belum tahu ya. Ini panjang awalnya adalah 5 cm. Nah, ketika ditekan, panjangnya menjadi 2 cm. Berarti ada perubahan panjang sebesar berapa? Ingat, rumusnya, nah ditanya apa? Ditanya adalah F-nya itu berapa? Nah ingat, rumus dari F pegas atau gaya yang bekerja itu adalah min K delta X. Delta X ini adalah perubahan panjang. Perubahan panjang ya. Jadi F sama dengan K-nya adalah 50 Newton per meter
delta X-nya berapa? Delta X-nya dari 5 cm jadi 2 cm, gitu ya. Ini cm. Ingat kalau cm dirubah ke meter jadi dikali 10 pangkat min 3. Meter, desimeter, cm. Oh, min 2. Min 2. Sehingga nilainya gaya adalah 5 dikurangi 2 berapa? 3. Sehingga 5 dikali 3 150 dikali 10 pangkat min 2 Newton gitu. Jadi jangan terkecoh dengan angka 5 dan 2 karena delta X itu merupakan perubahan panjang sehingga harus dikurangi. Yang awalnya 5 dikurangi menjadi 2, berarti perubahan panjangnya berapa? 3 cm gitu. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua. 3 pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 200 Newton. Berarti K1 diketahui, K1 sama dengan K2 sama dengan K3, nilainya 200 Newton per meter. Tersusun seri paralel seperti gambar. Pada ujung bawah susunan pegas digantungi beban sebesar W. Sehingga susunan pegas bertambah panjang. Delta X-nya adalah susunan pegas ya, berarti delta X total sama dengan 1 cm. Yang ditanya adalah W-nya. Nah, kita selesaikan dulu susunan pegasnya. Kalau ada paralel dan seri seperti ini, kita hitung yang paralelnya dulu. Kita hitung paralelnya dulu. Jadi 1 per K paralel sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. 1 per K paralel sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 200. 1 per K paralel sama dengan 2 per 200. Sehingga ini dikali silang menjadi 2K paralel sama dengan 200. K paralel adalah 100 Newton per meter. Sehingga susunan pegasnya menjadi seperti ini gambarannya. Nah, ini K paralel, ini K3, yang ini W. Sehingga diselesaikan nih yang seri. K seri sama dengan K paralel ditambah K3. 100 ditambah 200 sehingga K serinya adalah 300 Newton per meter. Nah, akhirnya kita tahu bahwa W itu kan nilainya ke sini, menarik pegas W. Sehingga rumusan gaya pegas apa? F pegas sama dengan min K delta X. Yang berlaku sebagai gayanya adalah W. W sama dengan min K-nya berapa? 300. Delta X-nya adalah 1 cm. Dirubah jadi meter kali 10 pangkat min 2. Sehingga W-nya adalah, untuk ini kan kalau yang negatif itu kan gaya pegasnya ya. Berarti untuk W-nya tidak negatif sehingga 300 dikali 10 pangkat min 2 atau 3 Newton. 3 Newton. Seperti itu. Nah, berarti soal yang tadi ini kan yang ditanya besar gaya yang bekerja pada pegas. Yang bekerja pada pegas itu kan tidak negatif ya. Yang negatif adalah gaya pemulih pegasnya. Berarti ini nilainya F sama dengan 150 kali 10 pangkat min 2 Newton. Gitu. Nah, itu penjelasan Bu Uhti mengenai hukum Hooke. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kelas kalian. Terima kasih.